Oke, sekarang ke part 3 masih bersama Cici Kristinali, Cici of YouTube. Apa sih? Video ini disponsori oleh My Fashion Grocer. Jual pakaian, ya ambil di pabriknya. Download aplikasi My Fashion Grocer sekarang juga. Nah, sekarang balik lagi ke tema utama adalah what is your living stone. Nah, Cici Kristinali ini kan pekerja di mana, bank ya? Apa di mana? Gue sempat kerja di bank, terus pindah ke perusahaan multinasional ke IBM, terus terakhir di Prudential. Jadi semuanya tuh related ke customer. Jadi gue pun di Prudential itu bukan sebagai agent, tapi sebagai customer analyst. Oke. Nah, sejauh ini dari lu kerja sampai sekarang jadi pengusaha, influencer, miliarder gitu semuanya kan. Apa sih value atau nilai yang lu pegang dan itu proven sampai sekarang ya gara-gara ini gitu loh? Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya value itu apa ya? Integritas. Mungkin apa yang melekat di gue yang terbawa sampai sekarang. Orang tuh tahu gue tuh sebagai seorang pekerja keras. Makanya di YouTube gue tuh di cover gue ada quotes-nya, "You may see me struggle, but you will never see me quit." Itu value gue. Iya kali ya, itu value gue ya. Tapi itu beneran relate banget ke gue. Jadi kayak even waktu di dunia kerja pun adalah gue tuh banyak melakukan hal yang mungkin orang lain nggak mau lakukan gitu loh. Apa tuh? Kayak misalnya mungkin atasan lo lagi, ini gue butuh ini, ada yang bisa bantuin nggak? Padahal ya itu kan di luar job desk semua staff kan. Ya gue bisa yang kayak ya udah gue aja yang kerjain gitu loh. Dari situ juga deket lah sama beberapa divisi-divisi yang lain kan. Jadi networking juga penting dalam artian ya be helpful gitu kan. Dimana lu jadi akhirnya bisa belajar banyak. Karena yang bener-bener pelajaran bisnis yang menurut gue sangat menopang bisnis gue sekarang ya, itu adalah ketika gue di IBM juga, ketika gue di Prudential juga, itu kan gue melihat alur organisasi kan. Cara pas lagi meeting juga, misalnya pas lagi meeting gimana sih head gue itu memandu para timnya biar bisa saling berkontribusi, atau gimana cara pengaturan organisasinya. Itu sih yang gue banyak belajar gitu. Dari apa dulu pas kerja di IBM dari IBM dan Prudential. Jadi banyak orang kan yang kerja itu masih value-nya lebih ke duit ya. Betul, nggak pengalaman dan segala macam, sehingga akhirnya menclok dan akhirnya ya ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja nggak gitu. Apa-apa ya. Gue nggak menyalahkan menclok selama itu untuk mempertajam skill lu di satu bidang sih menurut gue. Okay. Kayak misalnya lu awalnya videografer gitu ya lu menclok di tempat lain tetap jadi videografer kasarnya. Itu kan masih mempertajam satu skill lu kan. Kayak misalnya gue ngomongin customer, gue dari awal kerja di bank juga selalu berhubungan dengan customer. Mulai dari di ujung tombak sebagai salesnya lah, mulai dari yang bantuin orang bikin produknya seperti apa, mulai dari yang bikinin strategi gimana kalau yang di insurance tuh kalau ada customer yang bukannya klaim, kalau pertama dari produk, terus ada lagi kalau customer yang loyal dikasih apa sih treatmentnya, atau kalau customer yang tadinya bayar preminya rutin kok sekarang lapse ya. Itu kan gue analisa semua. Rata-rata customer yang lapse atau yang bayar premi cuma 3 bulan udah gitu nggak bayar lagi, itu pakai metode pembayarannya apa ya? Oh ternyata pada pakainya cash atau debit. Ternyata yang 90% selalu pasti akan bayar terus adalah yang menggunakan metode misalnya kartu kredit. Nah bisa aja gue akan bikin program gimana biar mereka yang tadinya bayarnya nyetor beralih ke kartu kredit. Contohnya kayak gitu. Iya, jadi bisa langsung seperti itu. Jadi bikin program mungkin kita kasih kalau misalnya lu beralih ke kartu kredit, gue kasih lu free premi sebulan, contoh kayak gitulah. Jadi kayak gue bikin program kayak gitu, dan itu yang menjadi dasar ketika gue mulai bikin Grocer Fashion online, website gue yang One Red, dimana gue tuh pasti menganalisa customer retention, customer lapse, terus new customer dari year on year, cara nganalisanya kayak gimana, bikin target, bikin strategi, terus pemetaan goal. Karena itu kerjaan gue selama bertahun-tahun di perusahaan multinasional gitu. Oke, berarti itu tercipta karena value lu yang memegang kerja keras. Iya kali ya. Okay. Gue mungkin ya, gue itu memang doyan kerja sih. Jadi kayak even kayak temen gue misalnya lagi video call gue nih misalnya jam 9 malam.
lu ngapain sih masih depan komputer, gue video call masih duduknya ternyata dong di meja komputer bukan dari handphone gitu kan. Lu kayak nggak punya kehidupan ya, hidup gue emang gue demen begini mau gimana, anak gue udah tidur gue bilang. Oh, oke. Gue nangkep sih kayaknya Demen ngulik lah gue. lebih tepatnya bukan hard work sih, tapi lebih ke lu passionate apa yang lu kerjain. Iya, gue passionate apa yang gue kerjain sih. Yes, jadi udah nggak ada istilah wah gue harus kerja keras atau enggak. Iya. Bahkan ketika kayak misalkan suka ada quotes kan, kayak misalnya ketika lu hari ini adalah hari terakhir lu pasti nyesel kenapa lu nggak banyak meluangkan waktu dengan keluarga lu, tapi lu lebih sibuk bekerja. Gue rasa gue nggak akan pernah menyesal sih. Iya, salah. Gue nggak pernah menyesal apa yang gue lakukan. Benar-benar ketemu sih kemarin kan ada bahas juga kan sama lu. Iya. Kan gue bilang lu tempat tinggal sama kerja jangan digabung. Tapi udah ketemu sih, berarti emang itu passion lu. Kayak gue liburan paling mentok tuh kayak 5 hari aja tuh udah bosen banget. Oke. Kayak berasa bego gitu. Otaknya kayak gak dipakai. Tapi tetap butuh sih, soalnya begitu lo pulang tiba-tiba lo get inspired, kayak lo recharge lah. Selalu deh liburan lebih dari 5 hari itu pasti gue langsung bosan, kayak udah kangen keyboard. Kangen keyboard. Jadi lu love what you do. Iya. And lu do what you love sekarang gitu. Iya, intinya ya dengan kondisi sekarang bisa dibilang kan bisnis udah bisa dibilang semi autopilot lah ya. Tapi kenapa sih gue tetap di kantor gitu kan? Cumanya bedanya ketika bisnis lo udah autopilot, lo akhirnya bisa melakukan yang emang lo suka. Benar. Jadi kayak misalnya gue sukanya ngedit video, ya udah suka-suka gue mau ngedit video. Gue nggak mesti ngurusin keuangan. Misalnya gue nggak demen ngeliatin keuangan, ya tapi kan gue bisa demennya yang ya gitulah, yang gue suka aja gitu loh. Kalau ada lagi nggak? Yang kedua apa nih value? Value gue yang kedua itu adalah ini ngomongin dari segi kegagalan kali ya. Value ini sebenarnya ada dua sih yang berhubungan dengan kegagalan. Yang pertama itu gue terinspirasi juga dari Mas Angki Andang. Waktu itu dia pernah bilang, ketika sudah tidak ada lagi dinding untuk bersandar, lu tuh masih punya lantai untuk berlutut dan berdoa. Oke. Itu di gue jelek banget sih. Maksud gue, karena gue pernah ngerasain kayak gitu loh, ketika tiba-tiba rumah gue yang gue tinggalin harus gue jual gara-gara yang gue lost di traders option itu, dan gue harus tinggal di rumah nyokap gue karena rumah gue yang Tanjung Duren belum jadi kan, dan gue pun nggak punya duit buat ngelanjutin lagi gitu loh. Ya itu gue bener-bener cuma pasrah aja sih, pasrah ke Tuhan gitu ya. Karena gue ngerasa waktu itu gue cuma mikir selama ini Tuhan tuh udah ngejagain gue. Maksud gue dari sejak gue lulus kuliah, maksudnya gue kuliah udah bisa cari duit sendiri, karir juga oke, terus pas udah karir buka toko juga lancar, terus buka online shop booming juga waktu itu kan, gue fashion online. Jadi kayaknya tuh gue selalu dimudahkan jalannya gitu kan. Makanya ketika ada kehantam jebret gini, kayak ditabok dunia lah, gue tuh nggak menyalahkan kenapa lu begini ke gue gitu, salah gue apa. Tapi makin kesini akhirnya gue menyadari itu adalah salah satu bentuk penjagaan dia ke gue juga gitu kan. Kayak gue pernah tulis status kemarin adalah kadang Tuhan menghancurkan rencanamu karena dia tidak mau rencanamu itu menghancurkan hidupmu. Kenapa gue pakai kata menghancurkan? Ya sebenarnya ini kan cara pandang manusia yang kalau lagi down banget, kenapa kok hidup gue hancur gitu kan? Kenapa Tuhan kayak gini ya? Jadi gue pakai kata-kata itu. Nah, gue kebayangin seandainya gue nggak lost 3M di saat itu bisa jadi gue makin panas. Bisa jadi akhirnya gue mungkin ending up nggak punya apa-apa. Bisa jadi gue nggak punya rumah gue yang di Tanjung Duren, nggak punya rumah gue yang di ini. Bisa juga mobil gue mungkin lenyap, mungkin udah gue masukin semua kali, terus habis semua. Karena pernah lost kayak gitu pun, gue jadi lebih hati-hati. Gue tuh orangnya dulu bablas banget, gue terlalu risk taker lah. Kayak, udahlah, gimana nanti aja gitu. Jadi flow aja, terlalu pede sama hoki ya kan, sama rezeki kasarnya gitu ya. Nah justru itu salah satu bentuk yang gue aminin lah sampai sekarang ya, bahwa Tuhan menjaga gue. Nah terus juga yang ngomongin kegagalan lagi adalah sebenarnya apa sih makna sukses kan? Makna sukses itu menurut gue adalah ketika lu udah nggak peduli atau ketika lu tuh udah merdeka dari pendapat orang lain gitu loh. Oke. Itu juga yang selalu menjadi ini gue ya. Jadi kayak mindset merdeka lah, merdeka dari pendapat orang lain. Om Sunil. Ya Om Sunil. Nah, kata-kata ini kalau yang ini sih merdeka dari pendapat orang lain, gue dapet pertama kali dari Mas J Setiabudi.
Dan itu yang benar-benar melekat di gue. Jadi kayak kenapa sih lu tinggalnya di ruko misalnya? So what, gue nyaman di situ. Terus misalnya kayak, Tin, lu udah gini-gini, lu nggak mau buka cabang atau misalnya kayak gitu-gitu? Enggak, gue udah kayak gini. Maksudnya ya I know myself gitu kan. Gue tahu gue nyamannya gimana. Atau misalnya, Tin, lu kalau di YouTube kenapa nggak apa gitu misalnya? Kenapa sih lu gaya ngomongnya mesti kayak gitu? Kenapa lu pakai lu gua? Kenapa nggak pakai saya kamu? I don't care gitu. Ya, this is who I am. I just wanna be authentic gitu kan. Karena ya being yourself jauh lebih menyenangkan daripada menjadi somebody else yang menurut stigma orang lain itu adalah something yang good atau normalnya kayak gitu. Itu aja sih. Jadi gua recap 3. Pertama ya berarti love what you do and do what you love. Do what you Iya. Do what you love and love what you do. Kedua adalah apa namanya, harus selalu bersyukur aja ya. Yes, bersyukur. Intinya, jadi kalau ketika ada kegagalan atau ada masalah, coba lihat dari sisi positifnya. Karena everything basically punya banyak sudut pandang. Iya. Ya kan? Even apa ya, misalnya satu yang sama nih masker gitu loh. Kalian lihat ini putih, saya lihatnya biru. Kalau dibalik ya, nah, ya kan? Kira-kira seperti itu. Pasti ada kayak mata koin lah ya. Pasti ada positif, negatif, yin and yang. Dan yang ketiga, Merdeka, ya jadi diri sendiri aja. Okay. The same thing kayak lo ngomong kemarin bedanya personal branding sama pencitraan kan? I see, benar. Nah, gue bilang mana personal branding yang sering gue bilang juga kan, ya lu apa adanya gitu kan. Be the best of you. Gitu loh. Kalau personal branding ya apa yang lo bilang? Pencitraan. Pencitraan yang baik menurut orang lain gitu. Ya kan, kelihatan lah kalau misalnya personal branding kan pakai ya apa adanya gitu kan. Iya. Karena balik lagi kan brand itu kan marketing, kita positioning. Fundamental marketing pada dasarnya adalah research produk kan. Masih Cici nggak paham banget karena itu di customer sebenarnya lu research sih. Iya. Apa yang menjadi needs, wants, wish-nya orang. Gitu. Jadi lo bisa menciptakan produk yang sesuai. Dah, tinggal di echo gitu loh, di bisa dikasih speaker lah gitu loh. Nah, itu branding namanya. Sama orang juga, kalau diri lo ini ya udah gitu kan, tinggal cari yang the best-nya gitu kan, di sounding lah gitu loh, di reach lebih banyak lah gitu kan. Itu sih, thank you banget sih. Oke, thank you banget. Thank you banget. Sip. Thank you Andre, udah masuk YouTube-nya Andre. Terima kasih banget, thank you banget. Oke, buat semuanya, thank you, matur suksma. Udah.